12 jenis sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam mensyariatkan sholat wajib dan sholat sunnah. Berbeda dengan sholat wajib, yang dikerjakan 5 waktu. Sholat sunnah memiliki banyak jenis dan waktu pengerjaannya. Sholat sunnah disebut juga sholat tadhawu, mengutip kitab Sholatul Mukmin oleh Said bin Ali bin Wahab bin Al-Katani. Tadhawu artinya tambahan, kelebihan, atau sesuatu yang dikerjakan secara sukarela. Dalam buku fikih, sholat 4 mazhab karya Abdul Qadir Ar-Rahbawi, sholat tadhawu atau sholat sunnah adalah sholat yang disyariatkan kepada setiap mukallaf sebagai tambahan dari sholat fardu. Adapun pensyariatan sholat ini bukan menjadi kewajiban, akan tetapi dianjurkan. Sholat sunnah dimaksudkan sebagai antisipasi jika seorang muslim punya kekurangan dalam sholat fardunya. Di sisi lain, sholat sunnah juga memiliki sejumlah keutamaan tersendiri. Sebagaimana dalam riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali dihisab, diperhitungkan bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Tuhan kami berkata kepada para malaikatnya, Allah yang Maha Tahu, periksalah sholat hambaku, apakah dia telah menyempurnakan sholatnya atau ada yang kurang. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat sholatnya sempurna. Jika ada kekurangan dari sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, periksalah apakah hambaku pernah mengerjakan sholat sunnah. Bila dia pernah mengerjakan sholat sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali, sempurnakanlah sholat fardu hambaku dengan sholat sunnahnya. Kemudian amal-amal lainnya juga akan diperlakukan demikian." HR Abu Dawud. Menukil dari panduan lengkap ibadah oleh Muhammad Bagir, berikut beberapa sholat sunnah yang disyariatkan dalam Islam. Di antaranya: 1. Sholat sunnah rawatib adalah ibadah sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, atau yang biasa dikenal dengan sholat qabliyah, sebelum, dan ba'diyah, sesudah. Untuk sholat rawatib yang begitu dianjurkan dan biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sunnah rawatib muakkad, yang berjumlah 12 rakaat dalam sehari semalam. 2. Sholat duha termasuk yang begitu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu pelaksanaannya di pagi hari, sejak matahari naik setinggi tombak, dan berakhir saat matahari berada tepat di atas langit, sebelum masuk zuhur. Untuk waktu sekarang, sholat duha dimulai sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 11 pagi. Rakaat paling sedikitnya yaitu 2 rakaat, dan paling banyak 8 rakaat, dengan 1 kali salam di tiap 2 rakaatnya. 3. Sholat tahiyatul masjid. Setiap umat Islam yang memasuki masjid dan belum sempat duduk di dalamnya, maka disunahkan untuk menunaikan sholat 2 rakaat. 4. Sholat witir. Sholat sunnah lain yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah witir. Secara bahasa, witir artinya bilangan ganjil. Paling sedikit terdiri dari 1 rakaat, tapi pada umumnya sholat witir dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Adapun sholat ini dilaksanakan setelah sholat Isya, sebagai penutup rangkaian sholat di malam hari. 5. Sholat tahajud. Disebut juga qiyamul lail. Waktu pengerjaannya dianjurkan setelah tidur terlebih dahulu, lalu bangun di akhir waktu malam. Bilangan rakaatnya minimal 2 rakaat, dan maksimal 12 rakaat dengan 1 kali salam di tiap 2 rakaatnya. 6. Sholat tarawih. Dilaksanakan pada waktu malam, setelah sholat Isya sampai sebelum waktu subuh, dan khusus di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat, ada juga yang 20 rakaat. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih dikenal dengan Qiyamul Ramadan.
7. Sholat istikharah. Kaum muslim yang hatinya sedang bimbang dan bingung akan beberapa pilihan, hendaknya mendirikan sholat istikharah dengan 2 rakaat. Di mana dimaksud agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan pilihan terbaik bagi hambanya. Dianjurkan untuk dilaksanakan pada akhir waktu malam, dan sepatutnya untuk memperbanyak doa serta pujian baginya setelah sholat. 8. Sholat hajat. Bagi mereka yang memiliki permintaan, bisa menunaikan sholat sunnah 2 rakaat atau yang dikenal dengan sholat hajat, agar keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dilaksanakan kapan saja, asalkan pada waktu yang tidak diharamkan untuk sholat. 9. Sholat tobat. Setiap manusia yang berbuat dosa, dianjurkan untuk langsung melaksanakan sholat tobat. Melalui sholat ini, para hamba memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya yang telah dilakukan. Didirikan dengan 2 rakaat, dan setelahnya disunnahkan tetap memperbanyak istighfar. 10. Sholat istisqa. Sholat yang dikerjakan untuk memohon diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang musim kemarau, dan tidak terdapatnya air yang cukup di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jumlah rakaatnya yakni 2 rakaat. Pengerjaannya sama dengan sholat id, dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama, dan 5 kali takbir pada rakaat keduanya. Dianjurkan dilaksanakan di tanah lapang, serta disunnahkan untuk memperbanyak doa dan istighfar. 11. Sholat gerhana. Yakni dilakukan bila terjadi gerhana matahari dan atau gerhana bulan, maka dianjurkan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, dengan 4 kali berdiri dan 4 kali rukuk. Setelah sholat, disunnahkan untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, serta amal kebajikan lainnya. 12. Sholat 2 hari raya. Sholat yang ditunaikan hanya di 2 waktu tiap tahun hijriahnya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Waktu afdalnya dimulai pada saat matahari naik setinggi tombak, sekitar pukul 7 pagi. Dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka, agar dapat dihadiri banyak kaum muslim. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Pada rakaat pertama terdapat 7 kali takbir, dan rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir. Tidak didahului oleh azan atau iqamah sebelum sholatnya, dan setelah sholat disunnahkan menyampaikan khutbah oleh imam. Demikian 12 macam sholat sunnah yang disyariatkan dalam Islam, serta dianjurkan untuk dilaksanakan. Semoga kita bisa mulai mengamalkannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe serta komen pada kolom komentar. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.